Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sophia, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Kartara Harja, Prodi Manajemen semester 2. Di sini saya akan meresum sebuah pembahasan atau materi dari perpajakan Indonesia. Nah, apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada negara. Saat membayarkan pajak, negara tidak memberikan ketidakseimbangan. Pajak sudah masuk dan hasil pungutannya harus digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara. Pajak ini dipungut berdasarkan ketentuan undang-undang. Penerimaan negara dari sektor pajak digunakan atau dialokasikan pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luar. Yang kedua, sistem perpajakan Indonesia. Sejak tahun 1983, pemerintahan Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang menggunakan penilaian resmi atau dipakai saat era kolonial Belanda menjadi penilaian mandiri. Penilaian mandiri ini sendiri merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Upeti sebagai cikal bakal pajak. Di era prakolonial atau sebelum masuknya Belanda, pajak dikenal dengan istilah upeti. Upeti dipungut oleh raja untuk kepentingan pribadi dan operasional kerajaannya. Nah, contohnya ini seperti membangun istana atau membiayai rumah tangga kerajaan. Jenis pajak yang diberlakukan di era ini misalnya pajak tol dan pajak candu. Yang selanjutnya ada penggolongan pajak. Penggolongan pajak di Indonesia dikategorikan berdasarkan 3 hal. Yang pertama ada berdasarkan golongan atau cara pemungutannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai dari barang yang dikenakan pajak. Yang ketiga ada berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang. Yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunannya. Sedangkan pajak daerah ini adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Yang selanjutnya ada syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak ini ada 5. Yang pertama, syarat keadilan atau pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, ada syarat yudiris atau pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga ada syarat ekonomis atau pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional. Yang keempat ada syarat finansial, yaitu pemungutan pajak harus efisien. Dan yang terakhir syarat sederhana atau sistem pemungutan pajak harus sederhana. Selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama fungsi anggaran sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak khas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara, yaitu yang pertama,
Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang kedua, digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Yang ketiga, mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Yang ketiga ada fungsi pemerataan. Fungsi pemerataan ini menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilisasi, yaitu untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintahan menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi bersama saya, Sini Sepia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.